Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niatan kita ini mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang selalu kita harapkan syafaatnya, Rasulullah yang menjadi suri tauladan, contoh terbaik bagi kita semuanya, dan Rasulullah yang selalu kita jadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita, harapan kita, kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah yang betul-betul bisa nderek ittiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Sayyidah Khadijah, garbo pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa satu-satunya garwa Rasulullah yang memberikan putra kepada Rasulullah dan sampai akhirnya meneruskan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanya Sayyidah Khadijah. Ada Maria Kiptiyah, itu juga garwa Rasulullah, punya anak tetapi kemudian meninggal dunia di waktu kecil begitu. Tetapi Sayyidah Khadijah punya Zainab, Sayyidah Khadijah punya Fatimah, Sayyidah Khadijah punya Ummi Kulthum, Sayyidah Khadijah punya Ruqayyah. Sayyidah Khadijah begitu istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di mata orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah keturunannya melalui jalur Sayyidah Khadijah. Kemudian dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah, kemudian menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian punya putra Hasan dan Husain, atau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian setelah itu turun temurun sampai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar di berbagai wilayah, bahkan sampai di beberapa negara yang jauh dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini perlu kula matur, saat ini disebut-sebut dan ini sedang rame di dunia per-YouTubean. Nggih, ngapunten panjenengan mengikuti ini atau tidak saya tidak tahu. Tetapi di YouTube sekarang lagi geger masalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kula matur, panjenengan di bagian mana, wallahu a'lam, saya tidak tahu dan juga saya tidak ingin tahu. Apakah panjenengan yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah itu masih ada, atau sebaliknya yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah itu sudah tidak ada? Cuman kula badhe matur secara global. Saya ingin menyampaikan secara global bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunannya, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih sampai yaumil akhir, sampai yaumil qiyamah itu masih ada. Cuman yang perlu digarisbawahi lagi, yang perlu dipahami adalah keluarga dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluarga dan keturunan biologis, keturunan dan keluarga biologis ataukah bukan biologis. Nggih, nek biologis niku maksudnya nggih pirsa to? Anak, bapak eneh ngoten niku biologis. Niku atau keturunan dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sama-sama memeluk agama Islam. Begitu. Kalau dimaknai yang pertama, ya bisa jadi masih ada. Wong juga bisa dibuktikan dengan DNA, RNA-nya, DNA-nya Rasulullah diambil dari barang yang masih ada di milik yang bagian tubuh Rasulullah, misalnya rambutnya Rasulullah, terus kemudian misalnya kukunya Rasulullah, kemudian misalnya giginya Rasulullah, itu kemudian diambil RNA dan DNA-nya kemudian dirumuskan dan kemudian apakah masih ada orang yang sama segolongan dengan itu juga masih bisa begitu. Artinya masih bisa dibuktikan dengan ilmiah apakah masih ada ataukah tidak. Niku secara biologis. Ning kula kinten nek tiyang Wuryantara jauh ngoten nggih. Karena tiyang Wuryantara orang Jawa itu adalah lebih banyak ke napa nggih, orang-orang dahulu yang asalnya adalah Jawa, ngoten nggih, Jawa. Kita itu sukunya Jawa, ngoten nggih, sukunya Jawa. Ya memang suku Jawa full, ngoten nggih. Kula kinten dari semua yang hadir niki jarang yang napa punya keturunan luar Jawa, ngoten mboten keturunan tapi asli nggih. Ada buyut-buyute yang luar Jawa mungkin hanya sekian persen begitu. Kadang disebut aku turunan Sumatera kok, ngoten nggih. Ternyata Sumateranya niku hasil napa Pak? Nggih, nah niku lho hasil relokasi Waduk Gajah Mungkur, ngoten nggih. Nggih sami mawon, ngoten nggih niku. Nggih, kadang kan ngoten nggih. Soalnya napa kula pernah ketemu tiyang ngoten niku nggih. Ngeyel, ono asli anu kok Pak Sumatera. Oh nggih, ternyata setelah kula tanya-tanya ngeten, ternyata napa riyen transmigrasi. Nggih asline ya Jawa juga kan ngoten nggih. Niku. Tetapi ngoten nggih. Napa orang Jawa ini sudah disebut-sebut ngoten nggih. Sudah disebut-sebut di zamannya Khalifah Bani Abbasiyah niku sudah disebut bahwa ada sebuah daerah namanya Jawa. Mboten Jawa tapi Jawa. Mboten Jawa niku nggih, ngepase Jawa nggih. Jawa ngoten. Jawa tun ngoten nggih. Jawa tun. Ngoten nggih. Jawa.
Nggih, niki napa? Jawatun, nggih. Jawatun niku biasanya dibaca dengan Jawa, ngoten nggih. Niku ada sebuah suku yang memang sudah disebut-sebut dahulu. Artinya suku kita itu lama, artinya suku kita itu sudah ada sejak dahulu, ngoten nggih. Kemudian ada sebutan Bugis, nggih. Bugis begitu. Bugis itu juga ada di daerah napa? Makassar, nggih. Sulawesi begitu. Niku juga disebut-sebut oleh ahli-ahli sejarah, Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta dan seterusnya. Niku sudah menyebut-nyebut bahwa ada sebuah daerah namanya Jawa begitu. Dan Ibnu Battuta sendiri juga menyebut bahwa Jawa itu adalah orangnya kecil dan seterusnya, orangnya ulet, terus kemudian punya sosial tinggi dan seterusnya. Niku sejak dahulu sudah disebutkan oleh sejarawan, oleh sejarawan dahulu sudah disebut itu. Kembali ke pembahasan kalau wau bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada, baik itu secara biologis ataupun secara keturunan secara agama, sama-sama seagama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa sebutannya di dalam sholawat itu selalu disebutkan begini: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kata-kata ali Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, berikan rahmat sholawatmu, keselamatan kepada sholawatmu, ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala, dan kepada ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Ini sebab inilah kemudian rahasianya kenapa kok di dalam sholawat itu selalu menyebutkan keluarganya Muhammad. Ada keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad itu adalah siapapun yang dia beragama Islam, dia beriman, derek, ittiba, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah mereka keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita semuanya adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sering kan kita di dalam kehidupan sosial kita ini kan sering kita menyebut bahwa dia saudara, meskipun sebenarnya secara darah kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Contoh misalnya panjenengan ingkang napa nggih nyambut damel wonten sebuah instansi ngoten nggih. Sebutannya napa? Keluarga besar. Nah, ngoten nggih. Teng napa kok disebut dengan keluarga? Dulur ya udu ngoten nggih. Sak bapak, sak ibu nggih mboten ngoten nggih. Darah saja enggak ada hubungannya sama sekali begitu. Kenapa kok kemudian disebut dengan keluarga begitu? Kenapa? Karena memang ada keterikatan itu. Maka kemudian ketika kita punya keterikatan agama, keterikatan keyakinan, keimanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hak benar kalau kemudian kita disebut dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kaitannya dengan keluarga atau keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita pahami lagi bahwa enteni adanya rame-rame geger-geger sakniki. Ya sekali lagi kula mboten ngertos jenengan mengikuti atau tidak nggih. Adanya geger rame saat ini itu karena satu hal, yaitu bagaimana umat Islam itu dijauhkan dari nabinya. Itu saja sebenarnya. Jadi endingnya hanya itu. Cuman digawe digoreng. Saat ini kan modelnya digoreng, informasinya itu digoreng. Bisa digoreng ya? Digoreng kemana-mana sampai kemudian dihubung-hubungkan dengan politik, pilpres dan seterusnya. Mboten enten. Tidak terkait dengan itu. Tujuannya hanya satu, bahwa tujuannya adalah hanya untuk menjauhkan umatnya Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 2021 saya masih ingat,
ketika ada pengajian di Sasono Wonogiri dekat terminal Laman itu nama apa? Sasono Lang Nopong Duko di dekat gedung ID Wonogiri niku. Saya sudah menyampaikan bahwa nanti di tahun 2025 Bapak Ibu, dan itu orang Wuryantoro juga banyak. Saya yakin banyak orang Wuryantoro ketika itu, karena memang skalanya sekabupaten. Saya menyampaikan bahwa nanti di tahun 2025 mesti akan ada sebuah bom besar yang akan meledak di negara kita dan bahkan negara-negara lain, di mana bom itu tujuannya adalah menjauhkan kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 2021, bulannya September, kalau masih hilang. Kenapa kok saya nyampaikan seperti itu? Karena memang jelas petanya kita niku adalah kita dibuat seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam. Terus nopo mengkeniku kita itu dibuat biar kita itu nggak percaya lagi dengan siapa itu Muhammad. Bagaimana kita tidak lagi menghargai siapa itu Muhammad. Dan akhirnya nanti Muhammad itu ya dianggap orang biasa, apa Muhammad itu mati, dan seterusnya. Itu tujuan ending akhirnya. Ending akhirnya ke situ. Makanya nopo saat ini dibredel. Ada yang membredel bahwa ini keturunan Muhammad, ini bukan keturunan Muhammad. Dan akhirnya satu dengan yang lainnya gontok-gontokan rame. Tapi tujuannya nopo setunggal, nggih menika kita dijauhkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kita terpengaruh dengan itu. Dikapak-kapakno wong siji niki piyantun setunggal niki, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki, dia tetap mulia, dia tetap sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Sampai bejatin dunia. Bejatin dunia niku ya sampai kiamat. Bahkan sampai setelah kiamat pun yang kita cari yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita cari pertolongannya, ya pertolongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah tahun 2025, kula ulangi meleh, mungkin tahun 2025 lah enten barang sing luweh ageng timbang niki. Nek sak niki niku nembe tesih cara karya tulis ngoten masih pendahuluan. Nggih, muqaddimah, tesian niki tesih muqaddimah. Nanti endingnya niku, dan niku mboten enten ngaruhe engko presidene sapa niku mboten enten. Tetep jalan niku karena napa? Niku proyek internasional. Niku proyek besar-besaran yang luar biasa. Dan itu ada kaitannya dengan golongan-golongan tertentu yang secara nasional ada, secara internasional ada. Kula matur sekalian, ada kaitannya dengan Syiah, ada kaitannya dengan Yahudi. Niku ada kaitannya dengan Islam kita, Islamnya ya wak dhewe niki ngoten nggih. Lah niku kemudian punya kepentingan macam-macam dan akhirnya nopo membuatlah program semacam itu. Maka mungkin panjenengan misalipun kok mireng atau melihat atau nopo nggih mirsani wonten YouTube ada hal-hal ingkang boten pas dan kemudian malah justru menjadikan panjenengan bimbang atau mungkin bagaimana, kok tujuannya kebimbangan panjenengan itu endingnya adalah bagaimana agak mendangkalkan keyakinan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pun boten sah ngikuti channel niku, boten sah buka YouTube niku, jenengan goleki sing liyane mawon, jenengan cari yang lain saja, karena masih banyak channel yang lain, masih banyak ribuan channel ingkang sae. Siapapun itu yang berbicara, nggih lah mbok titele sak genter dawane ngoten nggih. Titele sak mbuh atau mungkin pangkatin apa mboten sah diperhatikan. Kenapa? Kalau tujuannya, kalau endingnya di dalam
hati panjenengan niku adalah mendangkalkan keyakinan panjenengan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau napa nggih mengikis keyakinan panjenengan tentang bagaimana istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan itu. Maka jauhi itu, cari yang lain saja. Niku penting Bu, penting Pak nggih. Karena napa kita selalu diincar dengan hal-hal yang seperti itu. Karena napa agamane wak dhewe niku eksis luar biasa lho Bu. Nabi ini wis ora nek kok ijik agamane niku kan jadi masalah besar bagi orang yang tidak suka dengan agama Islam. Nabi ini lho ora nek. Nabi ini lho wis meninggal dunia. Kok iso wonge je solid banget gitu. Padahal umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang punya risalah agama niku, Nabi ini ijik wae wis geger. Nabi ini masih saja itu sudah geger karuan. Contoh misalnya kita ambil saja nabi-nabi yang punya kitab gitu aja lah. Nabi Daud punya Zabur. Nabi Daudnya masih aja umatnya mudah nentangi mboten karu-karuan. Bahkan Nabi Daud diduel nih kali seorang raja ngoten. Meskipun ya sebenarnya kemudian Nabi Daud yang menang begitu. Sampai wesi niku di ngeteni ngoten oleh Nabi Daud alaihi salam langsung muntir sedaya ngoten. Karena napa punya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Napa-napa sing dipegang oleh Nabi Daud alaihi salam meleleh saat itu juga ngoten. Niku Nabi Daud alaihi salam. Umat sing damel ngoten niku sinten? Umate Nabi ini masih saja sudah geger kados ngoten. Nabi Daud melih sinten? Nabi Musa. Napa melih Nabi Musa? Nabi Musa niku umate leh ngetes Nabi Musa mboten karu-karuan kok. Ditanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, sampai Nabi Musa niku cara mboten Nabi Musa niku kalimullah. Kalau bukan Nabi Musa niku adalah orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa itu sudah dibantai habis-habis oleh umatnya sendiri. Tapi karena Nabi Musa itu bisa komunikasi dengan Allah, maka langsung telepon Allah, Allah ini gimana? Jawab oleh Allah, jawab langsung kepada umatnya. Ini bagaimana Allah? Jawab langsung kepada umatnya. Niku Nabi Musa alaihi salam. Pintere kakar-karuan. Mulane napa? Nabi Musa niku kan pernah ditanya, apakah ada orang yang lebih pandai darimu Nabi Musa? Enggak ada. Langsung jawab spontan, enggak ada. Enggak ada. Maka kemudian langsung dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Musa. Ada orang yang lebih pandai. Nabi Musa yang marah disebut gitu. Kok ada orang yang lebih pandai dibandingkan saya, itu gimana sih? Maka akhirnya napa? Pengembaraan Nabi Musa alaihi salam, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ini, ketemu dengan gurunya, dan gurunya mboten bejaji belas. Nggih, mboten bejaji wong Nabi Khidir niku bentuke ra karu-karuan ngoten nggih. Di mata Nabi Musa alaihi salam niku enggak layak beliau itu menjadi seorang guru bagi orang yang cerdasnya seperti Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya tetapi ternyata Nabi Khidir alaihi salam ternyata betul ilmunya jauh di atas kemampuannya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan sesuatu yang belum terjadi saja diketahui oleh Nabi Khidir alaihi salam. Cara wong Jawa ngoten napa? Ngerti? Nah, saduruneng winarah pun ngertos ngene. Enten bocah cilik pateni langsung penggal gulune. Nabi Musa tanglet. Mau kan wis tak omong ya aja tekon. Ternyata napa setelah diterangkan, bocah ini nanti loh Musa, ini akan tumbuh menjadi pemuda, dan pemuda ini menjadi pemuda yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau dia durhaka kepada orang tuanya, dia sudah balik, maka dia dosa. Daripada dia dosa, maka tak bunuh aja sebelum dia jadi durhaka. Nabi Musa melenggok, lu kok ngerti nek engko arep dadi durhaka. Akhirnya napa? Ya memang betul, dia memang betul-betul pandai dan tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa,
Nabi Isa. Niku sedaya umatnya sudah geger sejak nabinya masih ada. Lah kita nabi ini pun boten enten sekitar 1400 tahun lebih, kita masih bersatu, kita masih solid seperti ini. Maka orang yang tidak suka dengan agama Islam niku goleki lemahnya orang-orang Islam. Lah salah satu kelemahan yang paling vital di agama kita niku adalah bagaimana kita dijauhkan dari nabi kita. Nek wak dhewe pun napa jauh dari nabi kita, maka kita seperti ayam yang jauh dari induknya. Ayam yang sudah lepas dari induknya, napa ayam kecil yang jauh dari induknya niku dia akan urong kemana-mana dan akhirnya napa ya pun boten genah, ngoten nggih. Lah itu yang diharapkan oleh mereka yang tidak suka dengan agama Islam. Dan itu sudah diprogram. Nggih, soalnya itu sudah diprogram. Biar seperti itu, ngoten nggih. Biar seperti itu. Lah sakniki di mukodimai, diberikan pendahuluan dengan geger dhisik teng YouTube, ngoten nggih. Karena napa sakniki kan nggih gampil. YouTube niku ngumpulne tiyang kan gampil, ngoten nggih. Mungkin nek pun YouTube mboten ngatasi, mungkin kumpulnya nggih kumpul secara fisik seperti ini, ngoten nggih. Kumpul secara fisik seperti ini. Dan itu nanti akan terjadi. Nggih. Dan itu akan terjadi. Kenapa kok kalau matur ngeten, ketoke Pak Agung duwe prewang? Mboten. Ya tidak. Karena apa? Data itu sudah ada. Dari mereka yang tidak suka agama Islam, mereka sudah membocorkan itu. Cuman kita itu nyadar atau tidak. Kita itu sadar atau tidak bahwa kita sedang sedang ditarget untuk jauh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Terus kemudian niki kembali kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling lama. Nggih, di antara garwa-garwanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya juga paling banyak dan keturunannya Sayyidah Khadijah yang meneruskan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara biologis, begitu. Meskipun sebenarnya nggih jalur keturunan niku ada dua, Bapak Ibu. Niki sekalian kula atur nih. Ada jalur perempuan, ada jalur laki-laki. Dalam Islam dan dalam ilmu fikih dua-duanya ada rahasianya. Kalau jalur laki-laki niku adalah biasanya menurunkan hal-hal yang terkait dengan fisik. Niku keturunan laki-laki. Pemberaninya, kendel, iya pantesan wong bapake dhisik ya kendel, ngoten niku. Gede, iya pantesan wong bapake dhisik ya gede, ngoten niku. Tapi kalau dari ibu niku adalah sifat hati biasanya. Makanya nopo sering panjenengan mungkin ingkang putrane menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren sepuh, kan enten pondok pesantren muda, ada pondok pesantren tua, kan ngoten. Nek di pondok pesantren muda niki tidak ditanyakan, tapi kalau di pondok pesantren yang tua, nggih misalnya di Demak, di Kudus, di Sarang, ngoten niku. Ini kan pondok-pondok Al-Qur'an tua, ngoten niku. Niku mesti ditanya. Niki asmane sinten, Pak? Ngoten niku. Oh, misale asmane Ahmad. Oh, nggih Ahmad. Ibuke sinten? Ngoten. Sing ditangletne ibuke. Ibunya siapa namanya? Oh, Maryam, ngoten niku. Ibunya lagi siapa? Ditanya ibunya lagi sampai mentok wong tuane niku. Nah, biasanya napa nek namung ketemu setunggal atau kalih niku biasanya napa oleh ustadznya, oleh kiainya ditangletne. Mengke tolong
dipadosne info melih nggih Pak. Niki mbae buyut bocah niki sinten jenenge ngoten nggih. Mbae buyut bocah niki napa? Kenapa kok seperti itu? Karena kemampuan anak itu ngoten nggih. Kemampuan anak itu bukan terus kemudian sing ngekeki kepinteran niku mbae wedok niku mboten. Tetapi secara genetika, ngoten nggih, secara genetika nek cara wong biologi kan enten kromosom X dengan Y. Nah, ngoten niku. Nah, kromosom niku jumlahnya kawan dosa 6. Nah, yang menurunkan sifat dan juga naluri kemudian kemampuan intelijensi dan seterusnya niku adalah kromosom ibu. Ngoten nggih. Kromosom ibu, bukan kromosom bapak. Nggih, bukan kromosom bapak. Akhirnya napa? Biasane ditangleti ngeten iki. Ibuke sinten, ibuke melih sinten, ibuke melih sinten ngoten iki. Nek ibu niku kan mboten mungkin salah. Ngapunten, ini rodok saru ngoten nggih. Rodok saru. Nek ibu niku kan nggak mungkin salah. Tapi kalau bapak kadang salah. Karena napa bisa jadi ngapunten, meskipun ini jelek, kadang kan bapaknya nggak ngomong siji, tapi nek ibu tetap siji. Mboten, oh kae sing lairane bu kae karo bu kae kok ngono, ndek ben bareng kok ngoten. Mboten saged, mboten mungkin. Maka niki secara ilmiah jelas, niki lepas dari hukum zina dan seterusnya mboten lho nggih. Ini lepas dari itu. Tetapi secara ilmiah bahwa kromosom niku yang paling kuat bertalian antara orang tua dengan anaknya itu adalah kromosom ibu. Kromosom ibunya itu tadi, atau hal yang melatar belakangi anak itu sifat dan seterusnya. Maka tidak salah kalau orang dahulu atau kiai-kiai sepuh dahulu, ustadz-ustadz dahulu itu nanya kalau ada anak yang mau menghafalkan Al-Quran, karena memang menghafalkan Al-Quran itu dianggap sesuatu yang berat, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia dan seterusnya. Maka biasanya ditanyakan apa niki ibu sinten, ibu melih sinten, ibu melih sinten, ibu melih sinten, ibu melih sinten, sampai sak mentoke orang tua itu menyebutkan. Cobi saat niki panjenengan cobi gerayain jenengan piyambak ketemu pinten. Nah, kalih ya. Ibuin jenengan, mbain jenengan, pun, ya. Buyute pun buatan letos, lah, ngoten niku kadang, ngoten ya, kadang. Karena napa secara emosional kita akan tetap, akan tetap terkait dengan mereka. Dan ini bukan kaitannya dengan ilmu Jawa, ilmu dukun, mboten. Malah nek dukun niku sing digoleki mboten niku. Dukun niku sing digoleki adalah bapake. Laire dina napa ngoten nggih. Niku dukun nggih. Kula matur ngeten karena kula pernah komunikasi intens dengan seorang dukun ngoten nggih. Dukun sing paling ngretoli nggih, perso ngretoli nggih. Ganggu napa orang tua saya, dan kemudian kula mboten trima niku parah monggo niku. Ternyata nggih ngoten niku sing digoleki napa? Mbae napa bapake, laire dina apa dan seterusnya ngoten niku. Niku terus ini bukan kaitannya dengan ilmu-ilmu klenik Jawa mboten. Secara ilmiah jelas ngoten nggih, secara ilmiah jelas. Mungkin jenengan saged googling di Google nggih, kromosom seseorang itu napa jumlahnya berapa, terus kemudian X-nya berapa, Y-nya berapa, mempengaruhi keturunan itu berapa dan seterusnya. Niku semua dibahas secara ilmiah di dalam biologi dan juga ilmu-ilmu medis begitu dan genetika, ngoten. Itulah sebabnya kemudian kenapa kok kemudian ada orang yang napa nggih perlu ndongakne ngoten nggih, ndongakne mbah-mbahe, ndongakne orang-orang sebelumnya dan seterusnya. Itu lebih pada hal emosional sebenarnya. Secara emosional nggih, secara emosional ketika dia punya emosional yang sama dengan orang sebelumnya, minimal dia akan napa nggih istilahnya berterima kasih kepada orang
sebelumnya, ngoten nggih. Hanya sebatas itu, bukan terus kemudian yang kadang jadi salah arti dan salah tafsir itu adalah sing minter niki mbae, iki goro-goro mbaine, iki. Nah, ini yang salah persepsi. Salah persepsi itu. Salah keyakinan bahkan kadang. Yang salah itu begitu itu. Yang mereka butuhkan adalah justru doa dari kita. Bukan terus kemudian kita datang kepada naik nisane mbae terus ngomong, "Mbah, iki aku arep manu, Mbah, mau tolong dilancarne yo, Mbah." Mbah ora iso ngopo-ngopo kok dilancarne pripun. Tidak. Malah justru napa kita mendoakan mereka. Logika agamanya adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok enten tiyang mukmin dengan mukmin yang lain, orang mukmin itu mendoakan mukmin yang lain, entah dia itu mati atau hidup, maka Allah akan menurunkan kepada orang yang berdoa itu, kamu yang mendapatkan seperti itu, yang mendapatkan seperti itu, yang mendapatkan seperti itu. Berarti napa jenengan dongakne mawon tiyang sanes dengan doa-doa yang baik, maka akhirnya doa itu akan kembali kepada kita. Nggih, kepada kita, dan akhirnya kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Ngoten. Tapi nek ndongakne elek, balik juga, nggih. Dan itu mboten istilah karma gitu, tidak loh. Niku hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kalau ada orang yang berdoa dhahril ghaib, orang yang berdoa dia tidak tahu, orang yang didoakan itu tidak tahu, maka faja'al malaku, maka akan datang kepadamu malaikat, faqala laka falaka bimithli, falaka bimithli, falaka bimithli. Kowe yang ngono, kowe yang ngono, kowe yang ngono. Ngoten nggih. Kowe yang ngono niku maksudnya ya kamu ya koyo sing kok ndongakne kuwi mau, kowe ya ngono kuwi, kowe yang ngono kuwi. Kok jenengan ndonga elek, malah jenengan sing ditungakne malaikat. Bahaya niku. Bahaya pol nggih. Soale napa? Mak dhewe ndongakne tiyang niku wau sing ndonga namung mulutnya kita. Gampangane ngeten mawon lah. Semoga-moga tangga kuwi Allah, muga-muga gek ndang napa? Mati ngene misalnya. Ndang mati ngoten iki. Let tanggane jenengan sing ndongakne namung jenengan. Namung mulut kita ini loh yang kotor, mulut kita yang suka ngerasani tangga, ya cuma itu. Lah sementara panjenengan sing ndongakne malah malaikat. Kowe ya gek ndang mati, kowe ya gek ndang mati, kowe ya gek ndang mati. Tapi ini enggak tahu kita. Tapi jelas disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah, faja'akal malaku faqala laka falaka bimithli, falaka bimithli. Maka akan datang malaikat kepadamu dan mengatakan, kamu juga demikian, kamu juga demikian, kamu juga demikian. Berarti apa? Kowe ya gek ndang mati, kowe ya gek ndang mati, kowe ya gek ndang mati. Bisa jadi mati nih dhisik wak dhewe timbang tangga nih Pak dhewe. Medeni napa mboten? Medeni mulane napa nek ndongakne sing sae mawon, akhirnya juga akan kembali kepada kita. Tapi syaratnya niku setunggal, Bu. Mboten diomongne. Ning nek diomongne pun bubar niku. Diomongne niku ngeten. Mbak, aku mambengi ndongakne kowe lho ya. Nah, nek pun ngoten niku pun bubar niku. Soalnya napa disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah, dhahril ghaib. Dhahril ghaib niku dhahir ning ghaib. Dhahir niku enten ning boten enten. Maksudnya ada tapi orang yang didoakan tidak tahu. Nek pun dituduhne benten melih. Makanya kadang nih kalau Bu di napa nggih, kula nggih serba salah ngoten niku. Di grup WA kadang enten tiyang sing gerah. Kan kudune kalau menerapkan hadis ini, kita nggak usah menyebutkan doa di dalam grup. Nek kita nggak menyebutkan di dalam grup, jadi nggak berempati dengan anggota grup yang lain yang sedang sakit. Nah, ini kan serba salah. Nek kula solusine, dan itu mungkin panjenengan bisa pakai, kula mboten pernah ndongakne. Ning namun ngamini dongane salah satu anggota grup. Soalnya napa kula wedi.
Wedi kula napa? Sing lara bareng wis sehat maca Masya Allah. Ternyata Pak Agung yo ndongakne aku. Nah, bubar niku wau masalahe. Ning nek namung ngamini mboten patos digatos, mboten patek digatekni ngoten nggih. Amin, paling disekrul nggih, diunggahne ngoten mboten tek digatek. Tapi kalau kemudian menuliskan panjang, nah ngoten niku. Dan iki nggih monggo terserah ngoten nggih. Cuman nggih niki wau serba salah nggih. Serba salahnya napa? Karena kita sudah mendoakan orang tersebut dan kita nyata-nyata orang tersebut tahu. Ngoten nggih. Kadang nggih ngoten niku lelayu. Nek lelayu mboten masalah, ngoten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu kan enggak mboten masalah karena itu sudah tidak ada pengaruhnya, ngoten nggih, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kemudian doa sakit, kemudian doa nopo dan seterusnya, kadang enten sing putrane bar wisuda ngoten niku kan. Terus kemudian ndongakne kuwatah, brudul nah. Kabeh ndongakne ngoten niku. Niku kan kita kan juga punya keluarga juga dan kita juga punya pengen anak kita wisuda seperti anaknya dia juga kan ngoten nggih. Maka solusi terbaiknya napa? Kita ngamini dongane tiyang sing ndongakne niku wau. Dan akhirnya napa? Posisi kita tidak sedang mendoakan dia, tetapi posisi kita sedang mengaminkan doanya seseorang. Baru kemudian panjenengan secara pribadi tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu tadi mendoakan, ya Allah moga-moga putrane sing wis diwisuda oleh ilmu sing bermanfaat, barokah dan seterusnya. Dengan jenengan silakan demimil sak kata-katai. Soalnya napa? Semakin jenengan demimil, maka semakin ada malaikat kowe yo ngono, kowe yo ngono, kowe yo ngono, kowe yo ngono. Ngoten nggih. Niku. Pirsa nggih? Paham nggih? Nah niku. Cuman nggih niku wau kadang kita serba salah, seleres nggih. Kita serba salah. Kadang kita serba salah. Nggih. Dan kita sering ngoten niku dihadapkan dengan situasi di mana kita serba salah. Nek umpama mboten ngoten nggih pripun, nek ngoten kok ya ngono. Nah, seperti niku ngoten. Ya kita mencari paling selamatnya saja ngoten iki. Termasuk ngeten iki, kadang kan enten tiyang sing ndongakne tiyang meninggal. Terus kemudian ada doa husnul khotimah. Nggih, banyak yang mengatakan bahwa enggak perlu didoakan husnul khotimah wong dia sudah meninggal kok, ngoten nggih. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihatnya secara detail lagi, orang yang meninggal itu kita tidak pernah tahu dia husnul khotimah atau tidak. Maka kalau kita mendoakan husnul khotimah, ya boleh-boleh saja. Ngoten nggih, boleh-boleh saja. Karena kita tidak tahu posisi dia, kondisi dia ketika meninggal dunia itu benar-benar dia husnul khotimah ataukah tidak. Kita tidak ada yang tahu. Dan wak dhewe nggih mboten enten sing ngertos kan, dia meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khotimah atau tidak, niku kita tidak tahu. Tetapi kalau kemudian langsung ditembak, ojo, tidak boleh mendoakan husnul khotimah. Eman-eman, karena nopo bisa jadi kondisi dia belum husnul khotimah karena banyak orang yang mendoakan semoga dia husnul khotimah, akhirnya dia husnul khotimah. Niku nggih bisa jadi karena kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu, aku Allah Subhanahu wa taala itu tergantung persangkaan manusia kepadaku. Nek ndeke nyongko Allah akan memberikan kehusnul khotiman kepada orang tersebut, insya Allah Allah juga akan memberikan kehusnul khotiman kepada orang tersebut dan sebaliknya. Dan kita nek tesih urip ngeten iki jelas kita memohon kepada Allah semoga kita dimatikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu sudah pasti. Nggih.
Kembali kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah kalau mau sampun kula aturaken, beliau adalah orang yang paling lama hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa Sayyidah Aisyah adalah garwa Rasulullah satu-satunya yang sendirian. Karena setelah Rasulullah Rasulullah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, baru kemudian Rasulullah menikah dan garwane Rasulullah lebih dari satu. Cuman ketika dengan Sayyidah Khadijah, garwane Rasulullah sampai Sayyidah Khadijah sedo niku namung setunggal tok. Ngoten nggih, namung setunggal saja. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal sedo oleh Sayyidah Khadijah, selama sekitar 4 tahun Rasulullah tidak kagungan garwa. Setelah Khadijah sedo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 4 tahun tidak punya garwa, baru kemudian Rasulullah menikah di tahun ketiga Hijriyah. Ada yang menyebutkan 2 Hijriyah, ada yang menyebutkan Rasulullah mboten kagungan garwa niku 3 tahun. Wallahu alam niki yang betul yang mana, karena memang sejarah kan tergantung siapa yang mencatat begitu. Tapi kalau kula lebih setuju pada 4 tahun Rasulullah tidak punya garwa. Baru kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah niki garwa Rasulullah kedua setelah Khadijah. Setelah Sayyidah Saudah, kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu kemudian menikah dengan Siti Juwairiyah. Ada yang menyebutkan setelah Sayyidah Aisyah niku Rasulullah menikah dengan Ummi Salamah, baru kemudian Juwairiyah. Nanti masing-masing dari semua garwa-garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita sebutkan satu persatu, dan itu banyak sekali pelajaran yang diambil dari Sayyidah atau garwa-garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang akan kita bahas, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah niku adalah garwanipun Rasulullah yang paling bijak pol. Pokoknya ngatur semuanya. Dan Saudah adalah orang yang secara keturunan, secara nasab masih satu buyut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak tunggal buyut dengan Rasulullah. Sayyidah Saudah niki bijaksananya luar biasa, termasuk nanti ketika Rasulullah punya garwa-garwa yang lain dan mereka punya blok-blok, karena Rasulullah niku garwane ada 2 blok, bloknya Hafsah dengan bloknya Aisyah. Terus mereka saling berkoalisi, berkoalisi di antara garwa-garwanipun Rasulullah niku. Mungkin dengan person ini maka terlihat betul bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia tetapi istimewa, dan setiap kali ada masalah selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehidupan keluarga dan seterusnya, Rasulullah niku manusia banget. Nggih niku wau garwane Rasulullah ngeblok sak bloknya Aisyah niki, terus kemudian bloknya Sayyidah Hafsah niku saling napa nggih, saling napa istilahnya, mboten saling melemahkan tapi saling saing-saingan. Contoh misalnya Hafsah niku masak, kemudian oleh Aisyah diganggu. Masakannya yang diantarkan kepada Rasulullah ngoten niku kadang dikai garam. Padahal Rasulullah pirsa bahwa Hafsah niku nek masak niku mesti enak.
mesti enak ngoten niki. Tapi kemudian oleh Aisyah dikerjai ngoten niku. Niku sangat terlihat bahwa Rasulullah niku bagaimana mengatur keluarga beliau secara manusiawi banget terlihat begitu. Terlihat. Makanya kalau mben ketika kula matur pertama awal-awal kita ngaji, kula matur ngeten, sebenarnya kita itu cukup dengan belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku sudah cukup. Nggih, ketemu napa mawon, ketemu hukum fikihnya, ketemu hukum hadisnya, ketemu hukum-hukum dalam kehidupan kita. Niku sudah ketemu kalau kita betul-betul belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nopo kadang solusi-solusi seperti itu, solusi-solusi dalam keluarga seperti itu, niku sering sering perlu untuk kita cari. Kita menghadapi masalah, meskipun mboten kados Rasulullah garwane kathah, tapi kan kadang sering kita mengalami masalah-masalah dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya kemudian nek kula mikir kenapa kok Rasulullah niku tidak membolehkan umatnya untuk beristri lebih dari 4, karena memang mampunya umat Rasulullah niku nggih namung sekawan. Wong kadang boten sekawan mawon boten mampu kok Pak nggih. Nah, boten mampu nih karena napa? Karena boten angsal. Nggih, karena wedi kalih garwane ya ngoten ya. Niku tetapi napa kalau kita benar-benar pelajari betul, ya, kita betul-betul pelajari mampunya umatnya Rasulullah niku nggih hanya 4 itu tadi. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai kekuatan yang besar dan bisa memanajemen keluarga itu dengan sebaik-baiknya manajemen. Sebaik-baiknya. Ada masalah begini kemudian dihadapi oleh Rasulullah begini, ada masalah begini dihadapi oleh Rasulullah dengan begini, dan seterusnya. Niku model keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu yaitu Sayyidah Saudah. Kalau Sayyidah Khadijah boten enten permasalahan-permasalahan pelik terkait dengan keluarga boten wonten. Ya, tetapi ketika sudah beristri Sayyidah Saudah, kemudian Ummi Salamah, kemudian Aisyah, kemudian Juwairiyah, dan selanjutnya nanti banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan punya garwa sosok yang luar biasa setelah Sayyidah Khadijah yaitu Sayyidah Saudah. Beliau sangat bijaksana, bersama dengan Rasulullah lama sekali, dan sampai akhirnya Sayyidah Saudah sedo pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam sejarah sedone Saudah niku di dalam hatinya Rasulullah hampir sama sedihnya dengan kehilangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena sing mendamaikan blok-blok niki wau nggih Sayyidah Saudah. Nggih, Sayyidah Saudah niku yang mendamaikan antara bloknya Hafsah dengan bloknya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak banyak disebut-sebut di dalam riwayat-riwayat hadis. Sayyidah Saudah niku lebih pada orang yang di belakang layar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niku sering sekali disebutkan di dalam napa? Hadis-hadisnya Rasulullah, meriwayatkan hadis ribuan hadis ngoten nggih. Berbeda dengan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah niku pol-pole paling nggih hanya ketika ditanya, kemudian Sayyidah Saudah ngendikan ngeten. Kemudian jadilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sebanyak sebanyak Sayyidah Aisyah. Termasuk kadang nggih di otak kita niku garwanipun Rasulullah sing paling niku adalah Aisyah ngoten nggih. Karena nggih kula mben kula sampun aturaken nika gara-gara enten lagune. Karena lagu niku lah kemudian Sayyidah Aisyah terkenal ngoten nggih, terkenal. Maksudnya bukan karena lagu itu, tetapi di otak kita
di pemikiran kita yang mungkin kita tidak begitu paham dengan garwa-garwanipun Rasulullah, akhirnya kita kan kadang menyimpulkan sing paling itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sebenarnya ada sosok-sosok wanita yang begitu hebat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Khadijah yang sudah kita bahas, dan juga Sayyidah Saudah yang begitu bijaknya menghadapi masalah-masalah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliau Sayyidah Saudah akan kita bahas secara detail di pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi apa yang kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.